Halo, assalamualaikum guys. Balik lagi di channel Pemuda Nganggur. Salam pemuda nganggur, salam pengangguran. Jangan aku muda kalau belum nganggur. Kali ini saya ingin membahas sedikit cerita. Jadi sebetulnya kebun yang sekarang ini nih, yang di tempat saya dulu sudah sempat bikin tipsnya atau videonya, rekamannya, cuman lupa untuk diupload karena ya waktu kemarin sibuk, jadi kelamaan filenya numpuk. Singkat cerita, waktu itu ada Meki main kesini, melihat kondisi tanaman yang ada di tempat saya jadi kepikiran untuk melihat perkembangannya sebagai bukti dulu tuh nanamnya seperti apa, tanamnya seperti apa, dan bisa sampai sekarang ini. Oke, kalau kalian belum lihat videonya Meki, silahkan tonton dulu yang di tempat saya ya. Ini videonya, linknya di atas, kalian tinggal klik. Kalau kalian sudah stay di sini, kita akan lanjut yang di tempat saya. Kita flashback dulu video sebelumnya ya. Oke, cekidot, kita lihat dulu video sebelumnya. Saya akan memberikan tips untuk menanam anggur dari bibit ya, dari bibit seperti ini. Ini nanti yang akan kita tanam. Bagaimana cara tips and triknya? Ikuti terus videonya. Oke. Baiklah, sebelum kita lanjut untuk menanam, kita liatin dulu hasil yang kemarin ya. Nah, ini ada jenis anggur Julian, ditanam tanggal 12 Agustus tahun 2020. Nah, ini di batang kecil ya. Jadi mau batang kecil atau mau batang besar, asal media tanamnya baik dan perawatannya baik, insya Allah pohonnya akan tetap subur ya. Ini juga hasil graftingan di restock Isabella. Oke, ini pohonnya udah sampai parah-parah. Ini sudah mulai pembentukan tajuk ya, sudah pembentukan tajuk. Ini seluruhnya kita buang guys. Ini menggunakan teknik single cordon atau tulang ikan nantinya sampai batas sini. Nanti kalau pucuknya udah sampai sini, pucuknya kita potong. Ini sama, ini juga sama nih. Ini cuman patah gara-gara ketebak angin sih, jadi dia patah, jadi tumbuh lagi. Nah, ini juga sama. Ini jenis anggur Memory of Winenko, tanggal 12 bulan 8 tahun 2020. Ini kebalik tulisannya guys ya, susah baliknya, yang sama. Nah, di sini ada Isabella, sengaja ini buat cadangan kalau misalnya nanti dapat entres atau kalian mau ngirimin entres, boleh masukin sini ya. Terus dilanjut sebelah sini juga ada Harold. Ini Harold subur banget. Harold juga subur banget. Ini juga sama, modelnya tulang ikan. Ini penanaman juga sama, Harold 12 Agustus 2020. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 5 bulan 11 ya, kurang lebih mau ke 3 bulan lah ya. Nah, sini ada restock Kober Red Master. Baiklah. Nah, ini di sini ada Angelica. Angelica ini menggunakan sistem single cordon juga dari tunas air, tapi tunas airnya tidak merata. Dan oh ya, satu lagi guys, di sini tuh banyak burung. Burung yang naklin di atas guys. Jadi pucuk-pucuknya tuh pada dimakanin burung kadang-kadang. Jadi kayak ini nih, ini bekas dimakanin burung. Ini juga sama pucuknya. Jadi pertumbuhan agak terhambat, harusnya ditumbuh ya dipatokin burung terus. Nih yang sebelah sini patokin burung, ini juga nih bekas patok burung, baru pada tumbuh. Jadi nggak merata ya guys. Ini dari Angelica, jenis Angelica. Dan yang sebelah sini juga jenis Dixon. Nah, ini Dixon menggunakan single cordon tulang ikan. Ini juga sebenarnya udah keluar bunga ya. Kita lihat. Oke, kita lihat nih.
Ini udah pada bawa bunga sih, ini kita buang. Oke, di sebelah sini juga ada sama, karena memang belum rata. Nanti kalau udah rata baru kita buahkan. Nah ini juga sama guys, bunga dari Dickson itu sendiri kita buang. Tuh. Kalau kita fokus ke pertumbuhan, kita fokus ke pertumbuhan dulu, jangan terlalu dini untuk membuahkan, karena nanti biasanya juga akan mandek. Nah. Dan ini hasil graftingan juga nih, graftingan belum lama, ini masih hijau. Ini grafting bulan 9 tahun 2020, baru 2 bulan guys, tapi udah tinggi. Ini dari rustuk kober, saya grafting di kober ya. Ini batangnya juga udah mulai membelah ya, mudah-mudahan nanti batangnya bisa ikut besar dan cepat besar. Ini sih udah lumayan sih, kalau dilihat sambungannya udah beda banget sama yang bawahnya. Atasnya gede, bawahnya kecil. Nah ini juga apa namanya, baru di grounding tanggal 23 bulan 10 bulan Oktober kemarin, 23, baru sekitar 2 mingguan, tapi sudah ada pertumbuhan alhamdulillah. Nah, ini juga ya, tadi bibitnya segini, gendong waktu nas lagi langsung ngacir. Guspi 23 Agustus 23 Oktober 2020 ya. Ini juga sama. Nah ini juga yang akan kita tanemin. Medianya juga sama, kita menggunakan sekam bakar, kotoran kambing, sekam lapuk ya. Ini tanda-tanda media sudah siap digunakan, sudah ditumbuhi oleh rumput-rumput kecil seperti ini ya. Jadi jangan buru-buru menanam. Mana pak goloknya? Jadi kita jangan terburu-buru untuk menanam, tapi siapkan dulu media tanamnya ya. Ini sudah di sini kurang lebih 1 bulan. Oke, kita buka polybagnya seperti ini, bagian bawahnya ya, diusahakan agar akarnya tidak terpotong ya. Tuh, masih tetap ada. Buka seperti ini, kita taruh ke bawah, kita tinggal tarik aja. Tada, aman. Baru kita tutup. Jangan lupa mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, semoga tumbuh subur ya nak. Oh ya, ini varian Everest. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau lebih enak lagi, kalian nanam aja dulu. Kalau nggak punya bibit import, kalian nanam aja dulu lokalan, Red Master seperti ini atau Isabella gitu. Tapi kalau misalkan memang kalian nggak sempat atau nggak bisa graftingnya, mau langsung beli bibit impor aja yang instan ya, itu nggak masalah. Itu baik lagi ke pendirian kalian masing-masing ya, cara kalian masing-masing. Oh ya, setelah bibit ini ditanam, jangan langsung buru-buru diberi pupuk, jangan langsung diberi NPK atau segala macam, karena akarnya itu belum adaptasi. Jadi dibiarkan aja dulu sampai dia tinggi kurang lebih 2 meteran, baru beli pupuk 1 meteran lah, 1 meter dipupuk juga nggak masalah. Tapi ingat, dengan dosis rendah, jangan terlalu tinggi, oke? Nah ini Everest sudah ditanam, Red Master juga udah. Nanti belum tahu nih mau dikasih jenis apa. Coba kalian yang mau menyumbangkan jenisnya boleh masukkan ke sini. Hehe, canda. Tapi kalau mau serius silakan. Ada nomor WA-nya kok di bawah. Oke, itu dia guys, beberapa yang ada di sini. Mudah-mudahan semua tanaman kalian juga ikut tumbuh subur ya. Oke. Ini nanti kalau udah penuh enak banget, apalagi kalau udah berbuah. Ya guys. Di sini rata-rata menggunakan single cordon ya, single cordon seperti ini. Kenapa menggunakan single cordon? Yang pertama, percabangan lebih rapi dan teratur. Jadi yang sebelah kanan itu nanti
ngepas di si tiang ini, sebelah kiri juga sama ngepas tiang sini. Paling ujungnya nanti kiri kanannya menggunakan tunas air. Ada yang menggunakan tunas air dan ada juga yang dari boot nih. Kayaknya kalau Dixon ini emang tunas airnya tidak vigor ya, nggak bagus, nggak merata. Jadi saya paksakan dulu di tunas air, nanti baru akan menggunakan di tunas boot. Ini juga saya menggunakan tekniknya Om Eki, menggunakan axle brake, pemberhentian tumbuh di ujung-ujungnya, sama di sininya kita sisakan 1 daun. Ini kita buang ujungnya. Terserah sih kalian mau menggunakan teknik-teknik yang mana atau tekniknya seperti apa, itu baik lagi sama kepercayaan kalian, karena perbedaan itu wajar dan wajib. Yang menurut kalian baik aja, kalian bisa menilainya kok sendiri, itu berdasarkan pengalaman. Dan ini juga saya sedang membuat kolam ikan, maksudnya kolam untuk penyiraman juga gitu, karena di sini kalau kemarau emang lumayan agak kering sih, pengalaman tahun kemarin. Oke, gitu aja teman-teman, karena udah mulai ada konser di sebelah sana, jadi agak berisik. Lagi ada konser di sana guys. Ganggu aja orang lagi syuting. Udah guys, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi videonya sebelum rimbun seperti sekarang ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, karena saya sendiri sebelum-sebelumnya bermain anggur ini sudah lama, cuman baru sekarang ini serius dan fokus, dan melihat tanaman subur aja udah wah banget gitu bagi kita ya. Kita lihat kondisi sekarang seperti apa. Oke, let's go. Nah, ini dia guys, kondisi sekarang ini sudah mulai rimbun, tertutup ya kan, sana juga. Nah, ini kolamnya juga sudah jadi. Ini kalau malam enak banget, airnya bening, kalau siang nggak kelihatan ya. Nah, kita pakai lampu. Kemarin kolamnya belum jadi, sekarang udah jadi. Ikannya juga udah gede, karena emang belinya udah gede. Oke, lanjut kita lihat di sini ada harol ya. Ya, sudah sempat direview ya sama Meki. Nih kondisi batangnya sekarang sudah mulai membesar. Cabang primer ini tetap kita piara 1 batang utama ya. Sisanya cukup kita stop ujungnya untuk pemberhentian tumbuh ya, untuk pemberhentian tumbuh. Nah, di sekundernya kita batasin maksimal 2 meter, misalkan sampai sini. Ini kurang lebih 2 meter, ini saya stop. Nah, dia keluar cabang kembar 2 kiri kanan. Nah, di kiri kanan ini saya stop di 20 daun ya. Sorry guys, backlight ya, 20 daun seperti ini. Nah, tunas air yang ada di cabang tersiernya juga kita buang, kita sisakan 1 atau 2 daun ya. Ini juga sudah, nah ini juga udah sempat saya buang ya. Ini tunas airnya saya sisakan 1, dia tongol lagi, saya buang lagi. Begitu pun seterusnya sampai dia siap dibuahkan gitu. Begitu ya kurang lebihnya. Kalau belum paham, kalau kurang jelas, silahkan tonton video-video saya sebelumnya, itu sudah dijelaskan kok sebelumnya, yang waktu di tempat Eki tentang axle brake ini ya. Nih si Harold kemarin juga sama Julian, ini sudah bertabrakan Julian sama Harold. Nah, ini adalah contoh bunga-bunga yang keluar belum pada waktunya ya, bunga-bunga yang bukan kita harapkan ya. Nah, ini bunga dari Harold. Kemarin juga sebetulnya sudah banyak keluar, cuman nih kita buang dulu sampai tersiernya merata, cabangnya membesar, barulah kita melakukan pemangkasan pembuahan. Sama halnya dengan Julian juga kemarin sama, sudah beberapa kali mengeluarkan bunga, padahal ini pupuk generatifnya belum masuk ya. Begitulah karakternya kalau misalkan kita memelihara jenis genja. Ini salah satu tantangan bagi para pemula apabila memelihara
jenis ganja dan melakukan extra break di masa vegetatif itu ketika keluar bunga dilema, biasanya masih sayang, masih konsisten. Saya pun dulu seperti itu. Justru saya tidak melakukan extra break, saya melakukan potos pucuk berbuah ya saya piara, walaupun itu cuma satu tandan. Padahal kalau kita bisa sabar sedikit itu buahnya bisa lebih banyak guys, gitu ya. Jadi lebih baik kita membuang satu bunga dan memelihara 10 bunga, atau kita membuang 10 bunga dan memelihara 100 bunga, begitu kurang lebihnya. Nah ini RM yang kemarin di review udah tinggi. Ini kita extra break dulu deh, nanti biar di graftingnya ngacir. Ini di sini ada bayi konur masih kecil. Nah ini bayi konur. Ini Isabella. Ini saya grafting dubo skipping, belum sprout sih. Ini masih jubil ya. Umur tanamnya sama. Sekarang masih bulan Januari tanggal 19 ya. Ya, ini saya jadikan si yang kemarin ini saya jadikan tralis di belakangnya. Nah, ini mondrop. Sebelah sini mondrop. Cuman mondropnya belum tahu ya, belum berbuah, jadi saya coba buahkan dulu. Ya, mudah-mudahan sih valid. Nah, sebelah sini veles juga nih. Gitu, veles nih. Kalau yang bawah-bawahnya ini restock ya, restock RM di kebun pemuda nganggur karena penuh, yang di kebun satu lagi. Jadi dibawa ke sini sebagian. Nah, sini bibit-bibit yang udah di grafting yang ada di rak-rak sini. Dan ini guys, ini katra. Kemarin belum di review ya. Ini jenis genja banget, padahal jenis baru, varian baru. Ini saya juga melakukan extra break. Saya melakukan pembatasan sekunder di sini, stop. Jadi saya tersiar ke sana, kiri kanan. Dan tunas airnya membawa bunga guys. Nah, ini karakternya hampir sama kayak teras nih. Nah, ini katra dari Om Haski ya, di beliau sih sepertinya udah valid. Ini kita buang dulu bunganya guys ya, biar fokus dulu pertumbuhannya. Ini lumayan baik bunganya guys. Nah ini juga nih, kenapa dibuang? Biar nutrisinya fokus di pertumbuhan dulu guys. Nah ini pada bunga sempurna, kita kasih ikan aja. Ini ikan sultan, makan ya. Ikan di sini ikan sultan guys, makannya bunga anggur. Udah ada berapa dempul nih guys? Kalau itu lumayan. Nah, ini juga yang di ujung udah saya extra break. Nah, bisa kalian lihat, saya coba stop di 10 daun, 10-15 daun. Nah ini dia keluar bunga juga tuh. Ini kita stop lagi guys. Bisa dibilang ini berarti jenisnya genjah ya. Sorry, maksudnya genjah, ini jenis yang genjah. Pertumbuhannya bagus banget. Saya coba mau fokus batangnya dulu biar gede. Ini atasnya sih udah lumayan, cuman di sini masih kecil di batang primernya. Ini saya menggunakan restock Alfonso, bonggolan ya, bonggolan kecil. Biar Mas B ini udah naik akarnya, saya timbun lagi. Kalau yang di sana saya menggunakan restock kecil tuh. Jadi mau restock kecil atau restock besar, asalkan perawatannya benar dan baik, itu bisa tetap tumbuh. Nah sama ini juga Everest nih, yang kemarin sempat di grounding dia udah naik loh, udah tinggi ya. Nah ini Everest tuh, ini kecekik. Nah kalian kalau misalkan membeli bibit yang menggunakan grafting, plastik grafting atau ini jangan lupa dibuka ya, nanti kalau enggak dia kecekik tuh seperti ini, dia terhambat nutrisinya. Saya lupa, jadi saya baru lihat, saya cek ke bawah, ternyata di sini masih ada plastiknya. Ini bekas kawat. Dan ini adalah Livia. Livia di sini saya menggunakan sistem tralis atau apa, modelnya hampir sama kayak Omeki. Itu tajuk Tangerang Grape. Cuma nanti saya mau dibelokin ke sana deh. Sini udah penuh, di sini udah ada Gospi. Nah, ini Gospi juga udah tinggi banget, guys. Nah, ini Gospi ya. Tulang ikannya cakep banget tuh. Gila, ini di grounding juga sama. Ini juga tadi menggunakan batang kecil ya guys. Di mana ininya? Namanya ya. Nah ini nih tag name-nya, sorry. Tuh, tanggal 23 bulan 10.
bulan November ya, 23 November 2020. Sekarang Januari tanggal 19, kurang lebih 2 bulan tingginya udah segini. Sebenarnya kalau misalnya untuk membuahkan jenis-jenis yang genjah, kita bisa potong di sini atau di sini, ini bisa berbuah. Tapi yang susah adalah memelihara konsistensi atau memelihara si batang ini atau si pohon ini agar terus continue pertumbuhannya dan baik gitu. Saya pernah membuahkan sejak dini, itu jadinya batangnya gepeng dan tidak mau besar guys. Nah seperti yang di depan-depan ini kan saya setel ulang gitu, kayak si Black Manta ini, karena udah sempat saya buahkan sejak dini. Ini udah lama banget padahal nih pohon, udah tua nih, cuma gepeng. Saya coba bikin tralis, ini juga sama trans. Saya coba bikin lagi. Ini para baru buat si trans khusus ya. Nah sebelah sini saya rencana, ini juga baru, saya rencana mau bikin tralis sih di sini. Mudah-mudahan terrealisasi. Mohon doakan ya guys. Sama satu lagi di sini ada teras yang sudah selesai berbuah. Nanti mau saya pangkas semuanya. Saya pangkas sampai sini, sampai primernya. Jadi ini juga baru nih, par yang sebelah sini. Ini baru. Ini mau saya pangkas jadinya. Jadi nanti si Isabella ini khusus ke sini karena yang sebelah sana tuh tajuknya berantakan. Dan di sini ada nina yang sedang berbunga guys. Nah, sini ada nina yang sedang berbunga. Nah, di atas juga lumayan buat penghias halaman atau lorong ini. Nah, itu dia guys. Masih ninel. Ini ninel batangnya ini. Nah, lumayan. Ya kurang lebih ada 30 kalau nggak salah ya. Kalau saya itu ada 30-an. Ini baru satu kali pencelupan gibberellin. Ya, baru satu kali pencelupan gibberellin. Merek Gibgrow. Nah, ada fase brokoli. Dan yang di sebelah sini ini juga para baru. Belum baru sih, ini belum jadi sih. Ini tinggal tarik kawat doang. Karena ini si banana, banananya ambruk guys. Parahnya rubuh lagi. Ini udah kesekian kalinya para ini rubuh. Ini sepertinya buahnya ada yang hilang guys. Ada yang ngambil. Ya Allah. Kemarin saya ada pada di sini satu nih. Ini udah hilang satu. Ini masih ada. Ini masih ada. Saya curiganya ini rubuh karena ini dia narik ini kali ya buahnya ya. Padahal masih hijau banget. Sayang sekali. Nah ini kemarin sempat rame di Facebook, di grup komunitas. Dikiranya Halloween. Nah ini banana guys ya. Cuman ini yang lancip. Yang paling lancip tuh yang ini. Karena yang ini tuh bunganya tua banget guys seperti itu. Maksudnya nggak tua, udah agak tua lah. Kalau ini saya celupnya bunganya pada muda. Sangat disayangkan banana saya guys. Ini yang di sebelah sini tuh nggak keurus sebenarnya. Jadi saya fokusnya ke depan. Yang di depan juga nggak keurus karena saya sibuk keluar mulu ngurusin pohon orang terus. Nah ini jenis mana guys? Ini berbuah satu dompol. Saya penasaran dari dulu nggak mau berbuah. Saya coba mau sebrik, alhamdulillah berbuah. Mudah-mudahan nanti ketahuan jenisnya apa. Oke guys, si teras ini kan sebenarnya katanya bakal banyak banget nih. Itu juga karena bunganya lagi pada keluar banyak banget tuh. Bang saya mau setel ulang lagi biar kelihatan lebih rapi. Ini sambungnya di sini nih teras nih. Batang-batang juga bakal banyak banget nih. Bagaimana kalau kita, nanti saya jadikan giveaway buat yang belum punya ya jenis teras. Kalau mau nanti kalian boleh komen di bawah jenis teras itu cuttingannya. Nanti sistem pemberian hadiahnya saya carilah biar adil bagaimana caranya. Oke guys, gitu aja. Nanti kita lanjut di part berikutnya karena ini udah hampir panjang banget. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah. Oke guys, segitu aja reviewnya. Karena durasinya takut nggak cukup kelamaan. Ini udah hampir 25 menit, hampir setengah jam.
karena memang ditambah durasi yang kemarin. Kalau ingin ada yang ditanyakan silahkan komen di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang salah atau saran untuk saya silahkan berikan di kolom komentar atau deskripsi. Segitu aja. Oh ya, satu lagi saya ingin mengingatkan untuk teman-teman, apabila ada nama Facebook atau nomor telepon yang bukan nomor telepon saya di bawah ini 16327, tolong jangan di respon. Takutnya ada oknum yang ingin memanfaatkan saya, karena video saya terus banyak yang mempublish ulang gitu, atau mengupload ulang video-video saya, entah itu di Facebook maupun di YouTube sendiri gitu, para plagiat gitu. Nah, jadi kalian hati-hati kalau misalkan memang ada yang mengaku-ngaku itu saya, tolong konfirmasi. Pokoknya nomor telepon saya di bawah ini. Maka sekarang saya kasih nomor telepon Facebook dan Instagram. Sedikit aja ya guys, mudah-mudahan bermanfaat. Salam pengangguran, salam pemuda nganggur, jangan pemuda kalau belum nganggur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.